Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Inspektorat menggelar sosialisasi anti korupsi di Hotel Vape Simpang 5 Gumul, Kediri hari ini, Kamis 17 Oktober 2024. Dalam agenda tersebut dihadiri ratusan peserta mulai dari tingkat camat, perwakilan satuan kerja, ormas, dan perwakilan media. Sosialisasi anti korupsi adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melawan korupsi. Narasumbernya dari Polres Kediri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Dalam kegiatan ini melibatkan pendidikan dan masyarakat untuk mempromosikan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Sosialisasi anti korupsi membantu mendorong perilaku yang bertanggung jawab dan memperkuat mekanisme pengendalian korupsi. Hal ini dapat mencakup kampanye kesadaran, program pendidikan, dialog publik, dan inisiatif partisipatif lainnya yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PLT Inspektur Kabupaten Kediri, yang kami hormati narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan dari Polres Kediri, kita semua dapat hadir dalam acara sosialisasi anti korupsi di lingkungan Kabupaten Kediri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kebersamaan kita dan untuk menjaga semangat cinta tanah air, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin jemaah berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Maka kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kediri Wirawan dalam sambutan serta membuka acara menyampaikan, sosialisasi ini menindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih proaktif dan anti korupsi kepada seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya sosialisasi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi. Yang pertama tentu ini adalah menindaklanjuti dari KPK untuk kita lebih proaktif dan anti korupsi kepada seluruh elemen-elemen masyarakat. Jadi bukan hanya sosial atau penyelenggara pemerintahan, tetapi pada lapisan masyarakat adalah membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkata tidak kepada terjadinya korupsi. Memang jadi musuh kita bersama dan harus memahami itu. Tentang pemberantasan korupsi. Kemudian dilanjut tentang pembentukan undang-undang tahun undang-undang nomor 20 tahun 2002 dan salah KPK. Betul ya. Pertanyaannya kenapa itu muncul? Pasti Bapak Ibu semuanya sudah paham. Karena barangkali luar biasa pemilihan kita dulu sangat menyadari bahwa korupsi itu bukan lagi suatu tindakan semata-mata yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara, tetapi sudah suatu sistem, menjadi bagian sistem budaya. Bahkan orang-orang itu ngomong kita budaya Indonesia, jadi sama seperti budaya luhur kita gotong royong, sehingga muncullah korupsi ini. Nah, munculnya dua undang-undang itu, apakah berarti langsung korupsi dihilangkan? Jelas enggak. Pimpinan kita, para pembentuk undang-undang dan pimpinan negara kita sangat paham bahwa sejak dua undang-undang itu turun pun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh KPK. Karena sebenarnya menyadari sebenarnya korupsi itu karena apa kan itu? Bukan orang, bukan perilaku, karena sistem kan itu. Sistem yang sudah mengakar, sudah membudaya, sehingga siapapun yang masuk di situ pasti akan terlibat dalam satu sistem itu. Makanya Profesor Mahfud itu bilang apa yang namanya itu? Malaikat pun masuk bisa jadi setan kan itu. Itu bahasa kasarnya semacam itu kan itu. Ya karena sistem
sistem ini yang coba dirubah kan itu. Dirubah dari dua undang-undang itu muncul, tidak ada tindakan apapun kalau kita untuk inspektur dalam. KPK juga tidak ada yang namanya menangkap tangkap tangan atau apalah bahasanya, itu juga tidak pernah melakukan itu kan. Maka terbitlah dulu itu ada paket undang-undang keuangan negara. Ini kan bagaimana kita merubah atau membangun sistem itu, baru nanti ada tindakan. Ada paket keuangan negara, tidak paket kalau nggak salah, undang-undang nomor berapa itu 15 kalau nggak salah tahun 2003 ya. Kemudian undang-undang 1 tentang perbedanaan, undang-undang nomor 15 tentang keuangan negara. Itu 17 atau berapa ya? 17. Kemudian undang-undang 15 tentang pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan negara. 3 paket, 3 undang-undang ini sebenarnya membangun sistem dalam hal tata kelola keuangan negara di semua level, baik di tingkat negara APBN, BUMN, kedua akan terdampak ke situ, kemudian APBD dan semua lembaga yang mengelola uang negara. Nah, sistem ini yang coba dibangun oleh para perdahulu, para pemimpin kita dulu, sehingga ketika sistem itu benar-benar diterapkan dan harus juga dijalankan, maka peran KPK itulah jalan waktu itu. BPK juga mulai secara rutin melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara atau pengelolaan daerah. Kemudian BPKP juga mulai terlibat dalam hal dia konteks dia sebagai pengendali, sebagai pengawasan fungsi kontrolnya di internal pemerintahan. KPK sudah mulai banyak turun dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Makanya salah satu kegiatan itu adalah kita menyelenggarakan sosialisasi. Tujuannya adalah itu tadi, agar kita sama-sama paham, meningkatkan kesadaran bagi kita bahwa korupsi itu adalah, menurut saya adalah lawan kita, bukan hanya lawannya LSM atau media, bukan, tapi memang kesadaran bagi semua penyelenggara negara bahwa korupsi itu adalah lawan barat dan harus kita bicara tentang cegah dan jangan berlaku korupsi. Tidak boleh korupsi, itu adalah suatu yang apa ya, bukan lagi tawar tapi harga mati. Kalau NKRI katanya Pak Khairul Anwar itu harga mati, kalau demo NKRI harga mati. Di sini kita bicara korupsi harga mati, mau tidak anti korupsi itu harga mati. Itu Pak Khairul Anwar jadi protes itu Bapak Ibu. Jadi salah satu kegiatan ini sebenarnya nanti mungkin minggu depan insya Allah kita ada kegiatan yang simpel seperti ini adalah satu pungli pada saat dan Senin ya, cuma beda nanti konsensusnya beda dan pesertanya. Nah, ini adalah salah satu upaya kami APH, KPK terutama adalah membangun kesadaran bersama kepada seluruh level masyarakat, kepada seluruh golongan, agar kita sudah mulai kita tidak pernah berhenti untuk berkata bahwa stop kita untuk melakukan korupsi dan kita harus semuanya sama pedangnya dalam stop korupsi. Saya kira gitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya terima kasih. Nanti materi yang detailnya akan disampaikan Pak David dan Pak Koji. Beliau praktisi, jadi jangan diragukan teori. Kalau saya banyak teori, kalau beliau banyak praktisi. Saya terima kasih kepada narasumber, kepada peserta semuanya yang di sini sudah hadir pada acara ini. Bagi saya itu adalah suatu kehormatan, bagi saya adalah bentuk komitmen Bapak Ibu semua untuk sama-sama mencegah korupsi. Dan sekaligus dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi anti korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri resmi saya buka. Memulai acara hari ini barangkali sudah hadir Bapak narasumber dari Kejaksaan dan Kepolisian. Ini nanti kita konsep dialogis ya Pak Ibu. Barangkali nanti ada usulan, pendapat atau masukan dan sebagainya. Sebelumnya maka kita ikuti materi yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita hari ini. Pertama dari Polres Kediri. Monggo Pak Kojim, waktu dan tempat kami sampaikan.
wabarakatuh. Ngapunten, izin Pak, saya berdiri. Kalau jenengan kalau duduk kayaknya sulit, saya kalau duduk itu berdiri Pak. Jadi kebalikannya. Mana ketemu sama Mas Koirul. Jenengan gak tahu demo nek Polres, tapi Polres selalu jogo demo di sampean. Iya tuh. Atau nggih. Hari ini mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Koji, Polres Kediri, Polres Pare. Dalam hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi ya. Nah, ini adalah materi dari kami. Materinya nanti sangat singkat, padat, cepat selesai. Ngerti ya? Setuju. Setuju. Wow. Oke, lanjut harus setuju. Lanjutkan. Oke. Korupsi di Indonesia sedemikian masifnya. Jadi masuk dalam kategori extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Karena tadi disampaikan sama Pak Inspektur, korupsi di Indonesia itu bukan dilakukan oleh perorangan saja, tapi sudah masuk kategori korporasi, sistem. Jadi masuk kategori extraordinary crime. Lanjut. Nah, korupsi dapat juga dikatakan sebagai kejahatan HAM. Kenapa demikian? Karena telah merampas hak masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh kesejahteraan, baik itu pendidikan, kesehatan, pengobatan murah, dan lain-lain. Bayangkan sekarang kalau program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yang menyangkut masyarakat banyak, terus kemudian program itu tidak terlaksana, kira-kira ada hak dari masyarakat yang dilanggar loh? Iya, jelas. Ini jenis tindak pidana korupsi. Ada 7 jenis. Yang pertama adalah terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang kedua terkait dengan suap menyuap. Ini bukan suap-suapan nggih, ibu lagi. Suap-suapan jenengan kali kakung nggih. Ini suap menyuap. Yang menyuap dan yang disuap adalah pidana. Penyuap juga kena pidana, yang disuap juga kena pidana. Terus penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan. Kemudian yang terakhir adalah gratifikasi. Ada suap menyuap, ada gratifikasi. Bentene nopo? Kalau suap-suapan pakai sendok, kalau gratifikasi mboten ngoten. Suap menyuap itu biasanya ada kesepakatan dulu antara yang disuap dan yang menyuap. Tapi kalau ya janjian ya, kode kali jenengan waktu dulu ya janjian terus. Saya ini tasik. Kalau gratifikasi itu pemberian, ya pemberian. Jadi tanpa ada janjian dulu, tidak ada kesepakatan. Itu namanya gratifikasi. Kadang kita jumbo antara suap dengan gratifikasi. Lanjut. Ini diskresi, Pak. Diskresi itu pengambil kebijakan. Jadi di sana ada syarat-syarat diskresi berdasarkan pasal 1 angka 9 UU 30 2014. Jadi untuk mengambil diskresi itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sesuai dengan tujuan diskresi, sesuai dengan asas-asas umum permintaan yang baik, berdasarkan alasan-alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan etikat baik. Kadang jumbo antara pemenang sama diskresi. Diskresi berarti di aturan tidak ada, tapi harus mengambil keputusan. Nah, tapi di zaman sekarang saya kira diskresi tidak dilakukan karena semua program pemerintah sudah dibarengi dengan regulasi. Pasti semua program pasti akan ada regulasinya, sehingga pengambilan diskresi sangat-sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Akan ada berisiko karena tidak ada dasarnya. Oke, lanjut. Ini titik rawan korupsi: pengadaan barang dan jasa, kebijakan publik, pemberian kegiatan perizinan, markup kegiatan berbagai pembangunan, gratifikasi proyek, kolusi pengesahan APBD atau APPBD.